Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Ekoku tadi yang judul Dosa-dosa pemesan GoFood. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Jumpa lagi, Kisana. Seorang penceramah agama, Dr. Erwandi Tarmiji MA, dalam salah satu ceramahnya mengatakan bahwa memesan makanan via GoFood itu hukumnya haram. Alasannya, karena saat memesan makanan, ada driver GoFood mendapat manfaat dari harga makanan yang didiskon. Misalnya, harga makanan Rp100.000, driver Gojek hanya membayar Rp85.000 ke restoran. Sementara sebagai konsumen, kita tetap membayar Rp100.000. Jadi yang Rp15.000 itu adalah riba, ujar Wandi, sang penceramah tersebut. Kisana, kita ikuti video ceramah Wandi. Ketika driver Gojek tadi membelikan pesanan Anda pakai uang Gojek atau pakai uang Anda, berarti dia meminjamkan uang kepada Anda, ya atau tidak? Dipinjamkannya dengan 85% karena dia dapat fee dari si merchant tadi. Paham? Kalau harga makanan tadi 100.000 berarti dipinjamkannya Anda uang 85.000. Nanti ditagihkannya kepada Anda berapa? 85 atau 100? Di struktur tulis 100. Pinjam uang 85 dibayar 100 apa namanya? Selesai sudah. Astagfirullahaladzim, Kisana. Mengikuti logika Wandi, kita semua ini ternyata makhluk kotor dan penuh dosa. Sangat sering kita melakukan riba dengan memesan GoFood. Apalagi saat pandemi seperti ini, ketika restoran hanya boleh memesan makanan dengan sistem pesan antar. Kadang kita juga membayar lebih dari tarif yang semestinya dengan maksud memberikan tips kepada driver Gojek. Ternyata bayaran lebih kita itu justru memperosokkan driver-driver Gojek itu ke jurang dosa dan nista. Kisana, menurut Wandi, kita semua adalah makhluk penuh noda. Hanya Wandi saja yang bersih dan suci. Wandi ibarat bayi gembil yang tidak ada kesalahan padanya. Pipinya tembem dan matanya berbinar. Sementara itu kita yang suka memesan makanan melalui GoFood begitu nista di mata Wandi. Kisah anak yang budiman, driver Gojek yang memberi makan anak istrinya dengan susah payah dengan melayani jasa antar makanan ke konsumen, ternyata juga berlumur dosa. Maafin Mbak Im ya Allah, maafin Mbak Im. Kisah anak yang budiman, jika Bung Karno dulu berkata, revolusi belum selesai, ketika mendengar ceramah Wandi, kita jadi tahu ternyata yang belum selesai adalah proses evolusi. Mungkin saja Wandi termasuk orang yang proses evolusinya belum selesai hingga ia mengeluarkan ceramah seperti itu. Tapi kisahnya, sepertinya Wandi ini memang aneh, padahal gelar di depan namanya adalah doktor. Entah dari mana si Wandi ini mendapat pelajaran, kita juga nggak tahu gelar doktor yang ada di depan namanya dari universitas sebelah mana. Yang kita tahu pikirannya sempit seperti sedotan. Kisah kita. Oke, kita komentar dulu guys ya. Gini, Dokter Wandi tadi, Ustadz Wandi tadi itu lagi bicarakan hukum fikih. Ya. Islam itu guys ada namanya hukum fikih ya. Jadi hukum yang mengatur mengenai riba. Salah satunya itu kan. Jadi kalau misalnya saya mau beli barang, ya, saya mau beli barang, ya, barang itu, ya, misalnya harganya 100.000, tapi pihak restoran memberi diskon 15.000, berarti harga barang itu jadinya 85.000 saja. Nah, ada tukang Gojek yang membelikan barang itu untuk saya. Nah, saya soalnya ditagih hanya 85.000, bukan 100.000, plus ongkos kirim ya, ongkos antar jemputnya itu, ya kan, ongkos kirim, ongkos kirim gitu kan. Nah, itu baru halal. Jadi dalam Islam itu jelas pembagiannya.
Jadi Islam tuh mengatur sangat apa detail gitu ya. Nah, yang mana ini uang harga makanannya, mana yang diskon gitu kan, mana yang ongkos kirim, mana yang hak bagi sang pembeli, mana hak bagi sang penjual, mana hak bagi sang driver gitu guys. Jadi Islam tuh mengatur detail di situ. Nah, ini bicara hukum fikih. Nah, ini sampai ke Sawadi itu sudah benar gitu. Dari ojek atau ojol, driver itu nggak boleh mengambil diskon itu gitu kan, karena sama kayak pembeli malah membayar padahal itu barang diskon. Jadi hak diskon itu adalah kepada pembeli, bukan pada driver ya. Ini harus bedakan, karena yang membeli adalah pembeli, bukan driver. Driver hanya bertugas mengantar. Hak driver hanya sebatas ongkos kirim. Nah, itu disampaikan Ustaz Wandi gitu. Nah, ini nggak dimengerti oleh kayak Eko tadi. Nah, ketika misalnya kita sebagai pembeli memberikan uang tips kepada driver, itu halal. Nah, itu halal. Nah, itu namanya tips itu sama dengan sedekah gitu. Ya, itu nggak riba, itu halal. Jadi misalnya nih, saya membeli makanan, pesan makanan pada tukang ojek. Harga makanan 100.000. Lalu pihak restoran memberi diskon 15.000. Nah, ongkos kirim 15.000. Nah, yang saya bayar adalah 100.000, yaitu harga makanan makanan setelah diskon 80.000 ditambah 15.000 ongkos kirim. Kalau saya kasih uang tips 15.000 gitu kan, ya, jadi total 115.000 itu halal gitu. Jadi ini jelas dalam Islam tuh ada klasifikasinya. Jadi nggak sembarang hantam seperti yang disebutkan Eko tadi gitu. Lalu dia malah menyamakan rata semua. Yang pesan ojek semuanya itu haram. Enggak. Eko tadi nggak ngerti agama tapi dia ngomong agama guys. Ini kelam. Jadi bahkan dia sampai menghina loh, bayangkan coba. Udah nggak ngerti agama, akhlaknya buruk lagi Eko tadi ini. Coba dia menyamakan Ustadz Wandi ini dengan klepon tadi, nanti ada katanya Ustadz Wandi ini kayak klepon dan penghinaan lainnya, katakan dia tuh belum selesai proses evolusi lah. Ini kan dia menyamakan Ustadz Wandi dengan monyet gitu. Karena kita tahu ada teori ya, teori ini bukan fakta guys. Soalnya faktanya kalau kita bicara Quran, tidak ada proses evolusi, nggak ada. Jadi Allah menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa, dan mereka semua dasar dari moyang yang sama. Mereka itu manusia, bukan monyet gitu. Ini teori evolusi ini nggak bisa dibuktikan dan ini nggak masuk akal gitu, ya kan? Dah. Jadi Eko tadi harus belajar agama gitu. Itu kuncinya di situ. Dan misalnya kode sistem seperti itu ya kita ubah gitu guys. Jadi jelas posisinya. Jadi kalau misalnya saya mau menjual barang gitu, ya saya katakan ini diskon loh. Nah, jadi ini diskon, ini hak pembeli, bukan hak driver gitu. Pembeli harusnya membayar harga diskon, harga barangnya diskon, ya kan? Hak driver hanya ongkos kirim. Gitu guys. Yang kita tahu pikirannya sempit seperti sedotan. Kita tinggalkan uang. Pikirannya bukan sempit, pikiran yang kemudian dia nggak nyampe logikanya. Jadi ini bukan sempit guys. Kita berpegang pada syariat, kita jelas hukumnya jelas. Ada halal, ya kan? Ada mubah, ada makruh, ada haram gitu. Hukumnya Islamnya jelas semuanya. Eko nggak ngerti hukum, jadi dia menyamaratakan semua. Orang bicara mengenai hukum haramnya menerima menerima barang yang bukan haknya dengan dia menyamakan dengan sedekah gitu, pemberian tips. Ini kan jelas kasusnya beda. Nah, dia menyamakan ini, itu menandakan Eko nggak ngerti hukum-hukum seperti halal, haram, ya, mubah, makruh. Itu Eko nggak ngerti dan dia harus belajar itu, daripada dia membuat konten seperti ini, bahkan melakukan penghinaan gitu kan. Udahlah nggak ngerti agama, menghina ustadz lagi guys. Ini luar biasa, akhlak Eko ini sangat buruk sekali guys. Ini nggak perlu kita tiru ya, harus kita jauhkan anak-anak kita dari sifat-sifat seperti ini. Dengan wajah keleponnya, kita ikuti cara ustaz yang jenggotnya gondrong. Anda sampai sekarang nggak tahu ya, kalau dia pakai bajunya klub itu, kira-kira setannya masuk ke dia, sehingga dia main bolanya itu seperti setan merah gitu, mau main seperti di jamaah. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama, kalau bicara dengan logo tersebut harus dihilangkan. Kita itu disuruh berlindung dari setan. Antum pakai setan. Ya, artinya kita itu disuruh berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sana, ustadz ini mengatakan orang yang memakai jersey Manchester United sama saja memakai setan merah di badannya.
Sebab klub asal Inggris itu dikenal dengan istilah setan merah atau Red Devil. Bentar, sebelum saya lupa guys, saya komentar bentar ya. Apa ya? Tadi Ustadz Syafiq Bahasa Lama udah mengatakan walau walam bisawab. Dalam artian dia ketika kita main bola dengan memakai baju apa yang ada logo setannya. Ingat ya, logo setan ya, bukan baju setan merahnya. Kalau baju setan merah ya, Manchester United tanpa ada logo setan kayak gini guys. Ada logo setan itu, setan merah gitu kan. Kan ada tuh di Manchester United itu logo yang bajunya itu ada setan merah gitu. Nah, sedangkan kita tahu setan itu adalah musuhnya nyata gitu kan, yang harus kita perangi gitu kan. Nah, kita akan bermain bola seperti kesetanan. Ini apa namanya? Jadi yang masalah itu sebenarnya adalah logonya itu, bukan bajunya. Kalau baju merah atau dia nggak ada logo setan, baju MU misalnya ada iklan apa dia? Daihatsu apa itu? Saya lupa. Chevrolet, itu nggak masalah. Lama tidak ada logo setannya. Jadi yang bikin masalah itu adalah logo setannya itu guys. Jadi memakai jersey setan merah dilarang dalam agama. Mungkin Ustadz Gondrong ini juga akan mengharamkan sambal setan, es pocong. Nah ini beda kasus lagi ya. Sambal setan, es pocong ya. Itu tuh kan nggak ada gambar tidak ada logo atau gambar setan gitu. Ya kan? Tapi kalau hemat saya ya, kita kan soalnya memusuhi setan gitu. Jadi jangan kita tuh berteman dengan setan, karena kalau kita berteman dengan setan berarti kita ikut-ikutan setan gitu. Makanya kita harus jauhi dengan termin-termin setan. Jadi menurut saya lebih baik dihindari gitu, ya kan? Lebih baik dihindari ya, karena kalau es pocong masih bisa lah ya, es pocong. Tapi sama setan menurut saya kita hindari kata-kata ini gitu. Karena kita tapi ini dalam termin kita tuh bagaimana supaya kita tuh tidak terkesan untuk menjadikan setan itu sebagai teman atau sahabat gitu. Karena setan kita tahu adalah musuh nyata. Jadi poin Ustadz kali itu seperti itu sebenarnya. Syafiq Reza itu seperti itu. Nah itu yang tidak dipahami Eko Kuladin ini guys. Atau hot dog, karena ada kata dognya. Jika tidak tahu pendapat Ustadz ini tentang kue klepon yang bila digigit muncrat di dalam. Apalagi kayak gini, ini kan jauh dari logika. Kue klepon, orang ngomong tentang logo setan ya. Ingat logo setan, gambar setannya ya. Logo setannya ya, logo. Kita Ustadz Syafiq Reza ngomong masalah logo, bukan masalah kata. Ya ini kan semua ada kata setan sambal setan, kue pocong itu kan kata-kata, bukan logo. Yang dimaksud Ustadz Syafiq Reza itulah logonya itu guys. Jadi kita harus hindari hal seperti itu, karena kita musuh setan itu musuhnya nyata gitu. Kenapa Anda memakai kata-kata atau memakai logo setan gitu? Itu yang harus kita hindari. Tidak ada hubungan sama kue klepon yang apabila digigit muncul di dalam disamakan dengan, jadi pikiran aku ini sangat porno sekali guys. Dia ngomong mengenai muncul di dalam, kita ngerti lah maksudnya apa itu kan. Apakah hukumnya haram juga karena muncrat tetapi bukan muhrim? Yang pasti di sana mengkonsumsi kue putri salju juga sangat tidak dianjurkan, sebab putri salju ini nggak nyambung lagi nih, nggak nyambung ya, jauh tidak pernah memakai jilbab. Kisanak yang menikah, entah kenapa belakangan ini ustadz datang ke forum pengajian dengan meninggalkan isi kepalanya di rumah. Pikiran yang seharusnya dibawa kemana-mana, mereka tinggalkan di lemari di dalam rumahnya, ditaruh di bawah tumpukan gamis dan celana dalam. Karena itu Kisanak, saat berceramah, mereka berbicara seolah Islam itu agama yang ribet. Bukan Islam agama ya. Gini guys, kita tahu ada namanya aturan ya. Dijalankan agama, di kehidupannya ada aturan. Ya. Misalnya kalau Anda berumah tangga, Anda punya aturan. Beda dengan kalau Anda bujang ya. Ada bujang hidup sendiri, itu Anda bebas. Anda nggak punya aturan. Anda akan jadi ribet ketika Anda berumah tangga. Gitu. Sama dengan beragama. Beragama itu ada aturannya guys. Rumah tangga ada aturannya. Ketika Anda menjadi suami, itu ada aturannya. Anda harus menafkahi istri setiap bulan, menafkahi lahir batin. Anda harus memperhatikan pendidikan anak Anda, gitu kan, menyayangi, melindungi istri Anda, menyenangkan hati mereka, gitu kan.
Jadi beda dengan seorang bujang. Makanya kalau ada bujang katakan, ih keluarga tuh ribet, memang begitu adanya. Karena ada perbedaan, ada orang beragama dengan tidak beragama gitu. Nah Islam ini ya, kalau anda tahu ya agama yang ribet karena memang aturannya itu, makanya Islam ini mengajar disiplin. Hanya orang disiplin yang bisa berislam ya dengan baik. Karena Islam ini memang ribet, dan ribet itu ya ada ganjarannya nanti guys. Ya, jadi nggak ribet asal ribet gitu. Nah, ribet dalam artian gini, banyak aturan, tapi kalau kita patuhi selesai, nggak ribet jadinya. Jadi yang bikin ribet adalah ini ada aturan nih tentang mana halal haram, lalu ada orang-orang teko, ih gitu kok haram, oh gitu kok halal gitu. Itu yang bikin ribet. Dengan bikin ribet adalah mempertanyakan aturan yang sudah ada. Contoh misalnya, adalah aturan lampu merah nih, merah kuning hijau, kan itu aturan. Ada juga tempat lain nggak ada lampu merah gitu. Nah, masa sih anda katakan, ih di kota tuh banyak lampu merah loh, ribet gitu, di kampung nggak ada. Ya iyalah, itu namanya aturan. Kenapa aturan dibuat? Karena ini kota, itu desa. Sama kayak agama, kenapa aturan agama ribet? Karena ini agama, beda sama orang nggak beragama, hidupnya bebas-bebas saja, mau ngapain juga bebas, nggak punya Tuhan gitu kan. Nah, jadi orang yang ribet adalah orang mempertanyakan, kenapa sih ada lampu merah gitu kan? Ih ribet amat sih. Jadi orang ke desa nih, jadi kalau tadi sama kayak orang desa datang ke kota. Ih kenapa sih lampu merah nih? Ribet amat sih, kenapa mesti ada merahnya? Langsung aja hijau, kenapa gitu. Nah, orang yang nggak ribet, orang yang santai aja. Lampu merah ya udah berhenti. Kuning ya dia hati-hati. Hijau jalan, selesai. Jadi aturan tuh nggak dibuatnya ribet. Aturan tuh dia tinggal laksanakan, patuhi. Ya kalau tadi tidak. Jadi aturan tadi tuh mengenai halal haram, dia tinggal patuhi ketika memakai logo ya, logo setan merah ya, ada gambar setan merah gitu maksudnya. Itu tidak dipakai, gantilah dengan baju merah yang tidak ada logo setan merahnya gitu. Pakai baju bacanya Manchester United atau yang ada logo Chevrolet. Nah, itu silakan. Atau tadi misalnya Anda tinggal jalankan aja. Ya Gojek soalnya kalau memang dia menerima diskon itu hak pembeli, sampaikan pembeli, Pak tadi makanan yang saya beli dapat diskon loh, Bapak hanya bayar segini, Bapak nggak usah bayar 100.000, Bapak bayar 85.000 plus ongkos kirimnya, selesai. Jadi orang yang nggak ribet itu adalah orang yang mematuhi aturan. Ada aturan sedemikian dibuat oleh Allah dan manusia tinggal menjalankannya, selesai. Jadi nggak ribet gitu, aturannya banyak tapi nggak ribet. Ya, aturan banyak tuh jangan dibikin ribet. Orang-orang yang bikin ribet adalah orang-orang yang sudah tidak paham aturan seperti aku tadi, nggak paham syariat, tapi dia mempertanyakan dan dia malah kan sampai berujung pada penghinaan pada orang yang menyampaikan syariat itu guys. Jadi sebenarnya yang ribet tuh aku tadi, kita nggak ribet. Ya, kita tinggal jalankan. Ya, apa yang ulama sampaikan kita samina wa tona, ya kan? Kita kaji dan ini benar, kita logis kita laksanakan. Selesai. Nggak seperti aku tadi, udah ngerti syariat, ngerti agama, ngomong lagi gitu kan? Sok-sokan menggurui para ulama, lalu dia malah sampai dari kadar menghina. Ini yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai ini paling penting bagi kita agar anak-anak kita ke depannya nggak seperti Eko tadi. Didik agama dengan benar sehingga mereka akan bisa bantah semuanya. Eko, anak kita akan bisa berkata seperti ini, Pak Eko yang budiman, kalau Anda beli barang melalui driver, tukang kirim, kalau ada diskon itu haknya pembeli. Driver hanya mendapat haknya ongkos kirim, ya. Karena restoran itu bertransaksi dengan pembeli, bukan dengan tukang Gojek. Tukang Gojek hanya sebagai kurir atau jasa mengantar. Nah, itu baru halal namanya. Kalau perkara dia memberi tips ya, itu sedekah namanya, dan itu boleh-boleh saja. Halal itu. Nah, gitu. Segalanya diharam-haramkan. Padahal pengharaman itu hanya tafsir mereka sendiri saja. Jadi yang sebetulnya ribet bukan Jadi apa bedanya dengan eko tadi? Yang nafsir itu kan haram, padahal dia kan itu halal, ya kan? Apa bedanya coba? Eko tadi menafsir sendiri. Mereka beda, mereka menafsir berdasarkan dari Quran dan hadis. Mereka menyampaikan tafsir dari para ulama terdahulu gitu guys, ya kan? Jadi beda dengan Eko ini yang dikatakan menurut pendapat mereka sendiri. Mereka tidak. Setahu saya ulama-ulama kita itu mereka tidak memakai pendapat mereka sendiri. Mereka beristihad kepada istihad 4 imam ya. Kita punya 4 imam, Imam Hanafi, Hambali, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Mereka berpegang pada 4 imam itu dan mereka hanya tinggal meneruskan apa tafsir dari para imam gitu. Jadi mereka nggak memakai pendapat mereka sendiri. Mereka
bicara sesuai hukum. Ini halal, haram, makruh, mubah. Eko tadi yang memakai pendapatnya sendiri, ya, tapi dia nggak ngerti, dia tidak berpegang pada pendapat para ulama terdahulu, dia menyampaikan apa pendapat dia sendiri gitu. Jadi Eko tadi ini sebenarnya yang sedang melakukan apa yang dia tuduhkan kepada para ulama kita. Ajaran agamanya, tetapi pikiran mereka yang kusut mirip kenur layangan. Ustadz-ustadz jenis ini sama dan sebangun alirannya dengan Ustadz Zainal Abidin yang kemarin mencurigai syair lagu Balonku Ada Lima sebagai usaha untuk mengajarkan anak-anak membenci Islam. Mereka berasal dari arus pemikiran Islam yang sama dengan pemahaman Wahabi. Ini udah saya bahas kemarin ya, video itu ya. Nah, dalam artian kita boleh waspada, boleh curiga, boleh gitu. Dalam hal kerangka membentengi iman, kan ada tujuannya, purpose-nya gitu, membentengi iman gitu. Kita boleh sah saja gitu. Nah kalau kita nggak waspada, anak-anak kita menjadi apa nanti? Ya, waspada, tapi kita nggak boleh menyerang ya, nggak boleh kita misalnya melaporkan polisi orang yang membuat video itu. Kita cuma mencegah jangan nonton video itu selesai gitu. Apa salahnya yang ngomong gitu coba? Jangan kita ajarkan anak kita video seperti itu, ya kan? Menurut kita harus diganti dengan video-video Islami. Apa salahnya coba? Ini masalah dari prinsip gitu, guys, ya. Beda dengan yang tadi, dia nggak setuju dengan satu pihak lalu dia menghina orang itu. Ini yang beda ya. Jadi yang dilakukan yang kedua ini adalah hal buruk. Itu tidak dilakukan oleh para ulama kita ini. Jadi kita hindari contoh buruk dari Eko tadi ini gitu. Kita contoh para ulama kita yang mereka ngomong itu ngajak kita untuk waspada, membentengi akidah ya, dan menyampaikan pendapat. Jadi mereka ini bukan gini ya. Istilah Wahabi ini ya. Apa ya? Ada dulu namanya, ini sebenarnya kajian panjang, saya perlu sampaikan sini lah. Intinya gini, kita ini tetap satu Islam ya. Islam kita satu, cuman ada kita nih yang mengikut pada orang tertentu, ada yang ikuti Abdul Wahab dan sebagainya, ada yang ikuti yang ini itu gitu. Nah kita kembalikan kepada jadi jangan nuduh orang tua habis belum ada bukti gitu. Kita berpegangnya tetap pada empat imam kita gitu guys, ya kan. Ya ada lainnya ulama turunan itu yang tetap berpegang pada empat imam ini. Jadi semua ulama ini sumbernya itu tetap pada empat imam gitu. Jadi kalau ada ulama berkata itu tengok sumbernya, apakah mereka berpegang pada isian empat imam ini atau mereka tidak gitu. Kalau mereka keluar dari empat imam ini berarti mereka sudah membuat tafsir sendiri, yang itu kita hindari. Karena istihad dari ulama terdahulu itu guys, karena mereka yang mengkaji total ya, mereka adalah ahlinya. Kalau kita ini siapa sih gitu kan? Kita waktu aja untuk mengkaji agama itu kurang gitu kan. Kita harus bekerja segala macam. Kalau mereka memang fokus menghabiskan diri mereka dengan itu, sehingga mereka lah ahlinya, dan mereka lebih dekat ke zaman Nabi, dan mereka lah yang mengumpulkan itu semua dan mengolahnya datanya. Kita kan tidak, kita hanya tinggal menerima mentah-mentah, ya kan? Kita hanya disuapin guys. Jadi orang suapin, janganlah seolah kita yang merasa kita membuat makanan itu guys, atau yang meraciknya, kita hanya disuap gitu. Anehnya, mereka diberi tempat untuk menjalankan ajarannya yang aneh itu di masyarakat Indonesia. Kisah anak yang budiman, bisa Anda bayangkan jika Anda memesan telepon via GoFood, lalu memakannya dengan mengenakan jersey setan merah? Menurut Wandi dan gerombolannya, Anda akan masuk neraka level 3. Di sana Anda bukannya dibakar dengan api, tetapi cukup diolesi sambal saja. Itulah hukum bagi pendosa yang memakai kaos jersey dan suka memesan GoFood. Anda sedang berada di channel paling up. Sampai dia menghina nerakanya Allah guys ya. Dia nggak tahu azab Allah itu bagaimana menimpa dia. Ya, neraka Allah yang begitu hebat siksaannya ya. Ada yang neraka itu ada dua ya, ada yang dari api, ada yang dari es ya. Jadi ini neraka tuh bahan bakarnya memang manusia gitu kan, dan manusia dan jin serta ini. Tapi intinya adalah neraka tuh nggak ada tentunya, pakai sambal tuh nggak ada. Ini Eko tadi menghina salah satu ciptaan Allah, yaitu neraka. Dia nggak tahu panasnya neraka. Ya kan, nanti orang-orang yang seperti Eko nih ya kalau dia nggak tobat nih, menghina ulama, menuduh ulama, nggak ngerti hukum Allah, tapi dia menghinanya gitu kan, apa yang ulama katakan benar disalah-salahkan dia. Inilah orang nanti yang akan, kalau dia nggak tobat ya, inilah orang-orang yang nantinya akan berpeluang ditempatkan di nerakanya Allah yang sangat penuh dengan siksaan yang sangat kejam guys. Bagi orang-orang tentu bukan orang-orang beriman.
dan beramal soleh, tapi orang-orang yang munafik nantinya, dan mengingkari hukum-hukum Allah, guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.